Oke. Tapi ada gini yo, ada kondisi apa Mm-mm. kan kondisi kita kan lagi pandemi. Em, Nah, nah tuh. itu yang juga membuat ini kondisiku bener-bener ya. Ini lebih ke orang tuaku sih. Jadi papaku, jadi papaku itu Mm. termasuk orang yang idealis kuat banget gitulah pokoknya. Pokoknya kalau dia udah ngomong A ya A, nggak bisa digoyah. Sekalipun mamaku yang Mm. ngegoyah nggak bisa. Mm. Ya singkat cerita, jadi kan dulu papaku itu dimulai dari zaman muda sampai sekarang itu apa bekerjanya itu di bidang sepatu Mm. sebagai sales waktu itu, sebagai sales sampai sekarang sih sebenarnya Ya. sampai sekarang. Dan lagi pandemi kayak gini kan nggak usah soal sepatu deh, soal food and beverage saja pada kacau balau gitu. Nah sekarang kan Betul. orang-orang pada ya realitanya kayak gini, tapi papaku itu lebih karena idealismenya itu, padahal secara realita nggak ya nggak masuk gitu loh. Tapi kalau tadi kamu bilang Mhm. Ya, kebiasaan ya. dia, Mm. wah kalau aku bilang sih hard worker banget. Jadi sekalipun dia kayak gimana Mm-mm. caranya, dia harus dapat penghasilan dari Betul, betul. sepatu. Padahal sebenarnya nggak terlalu menghasilkan banget. Nah itu gimana tuh kalau kayak gitu, yuk? Hmm. Sama kayak aku sekarang sih, kayak aku sekarang, aku kondisiku juga Ya. karena aku juga punya side job di bidang desain dan eh, klienku kebanyakan kebanyakan di food and beverage, mereka kalang kabut Mm. kondisi sekarang. Banyak yang cut off, ada yang nurunin budget juga ada. Mm-mm. Nah, kalau aku nurutin idealismeku, padahal aku ya itu, aku ya apa coba ya secara kebiasaan tadi kamu bilang secara kebiasaan Ya. aku udah pengen ke idealismeku banget lah, pokoknya ke tujuanku banget ngono. Mm. Tapi secara Ya. realistisnya nggak bisa gitu. Itu gimana yuk kalau kayak gitu, ayo. Ya. Jadi sebelumnya ya, aku ingin membahas tadi yang sebelum aku bilang. Hmm? Makanya kalau bisa taruhlah idealisme itu berdasarkan value, bukan state keadaan kamu. Misal ya, aku tidak, pertama aku buat disclaimer dulu ya, aku tidak mengkritik orang tuamu ya. Kalau itu sesuatu yang buruk, bukan. Cuma aku bilang gini, berjualan sepatu itu state kondisi. Nah, tapi value-nya apa yang kamu inginkan? Kalau misal aku tetap ingin, jadi gini, misal orang tuamu ingin tetap berjualan sepatu ya, Ya. dia yang inginkan itu apa? Jualan sepatunya Mm-mm. atau harus tatapan mukanya atau Mm-mm. gimana? Mm-mm. Karena kalau jualan sepatu kan bisa online. Makanya kalau berbasis pada state, itu wis wangel dengan kondisi sekarang loh, corona. Mm-mm. Karena yang misal, nah aku rasa menurut analisis awalku yang diinginkan orang tuamu itu jualan tatap muka kan. Ya, maksudnya Ya. terus tatap muka atau apa Ya gitu. betul. Heeh. Bukan itunya yang penting, tapi jualan sepatunya. Kalau kamu berbasis pada jualan sepatunya kan pasti otakmu bisa berpikir bisa online, Mm-mm. bisa apa kayak bisa itu. Nah itu Ya. sebenarnya ini sih, selain kondisi jangan menaruh itu pada kondisi state, itu ada beberapa orang juga yang menaruh idealisme itu pada kotak aku kudu ngene, aku harus gini. Mm. Wis gak iso diubah-ubah, aku harus begini. Mm. Misal aku kudu jualan siomay. Mm. Wis kudu jualan siomay mau kate apa? Mm. Wis kate perang apa kate tsunami, aku kudu jualan siomay Dan men. harus siomay, nggak bisa Iso. barang lain. Ada.
Wes gak iso kudu Hmm. siomay. Hmm. Betul kan, ada kan? Ada. Nah itu orang tuaku sih yo. Itu orang tuaku. Jadi ya itu lebih ke eh ya kan kondisinya lagi susah. Aku coba sering bilang kasih masukan. Coba deh nggak sepatu gitu loh. Ya tetap kalau misalkan Hmm. emang bakatnya kelebihannya di jualan, ya kan jualan kan bisa jualan yang lain ya. Jualan apa kayak Ya, makanan, baju, apapun lah. ya betul itu sesuai katamu tadi. Hmm. Sesuai katamu tadi, jualan itu kan bisa yang lain. Kamu menaruh value di atas jualan. Hmm. Kalau kamu naruh value-nya di atas jualan sepatu, itu sudah suatu statement. Jualan sepatu Hmm. secara tatap muka, itu susah men. Hmm. Jualan bisa apa aja. Kamu secara nggak sadar udah menyelesaikan apa pertanyaanmu sendiri sebetulnya. Iya, iya, iya. Dan itu bagus sebetulnya. Nah, ya itu sih sebenarnya. Itu yang Dan orang tua gini sih, kalau orang tua itu hmm. nggak bisa didebat. Kalau misal kita sebagai anak ya, Hmm. kita nggak bisa debat Ya, karena tapi kan nggak berubah-berubah ya. Maksudnya kalau misalkan kita nggak, tapi bukan berdebat yang negatif ya, bukan konotasinya jadi negatif enggak. Tapi kan kita kasih masukan gitu loh. Kalau terlalu idealisme, ya itu cuman sepatu doang gitu loh. Itu ini beneran gitu. Itu yang susah. ya betul aku tahu frustasimu. Aku juga punya orang tua yang kolot ya. Udah umur 75 masih programming. Wes kalah sama orang-orang mahasiswa baru men. Jauh men. Cuma kamu harus lihat itu yang jadi gini. Makanya aku bilang kan tadi, nggak ada yang salah dengan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Tapi kamu juga harus menghargai kalau dengan jualan sepatu itu sudah menghidupimu sampai sekarang ini. Dari kamu bayi sampai sekarang. Ya. Itu sih. Ya. Jadi kamu harus menghargai, oh iya, ini pernah membuatku untuk hidup. Ya. Itu sih. Ya. Kalau aku lihatnya ya seperti itu. Jadi aku lihat school lah ya, masih programming. Aku melihat diri sendiri itu pernah membuatku hidup waktu bayi, men. Jadi aku melihatnya seperti itu. Jadi aku mau bilang kayak apa pun nggak bakal berubah deh. Sebenarnya ada satu hal yang bisa merubah sih, sempet. Apa tuh? Ya waktu itu komputernya dia pernah rusak. Dan dia gak bisa kerja. Wes gak bisa kerja. Suatu saat aku pulang. Aku kasih dia. Kasih apa? Aku kasih dia laptop powerful. Aku kasih dia laptop. Kasih hadiah. Laptop powerful. Di saat itu dia gak langsung nerima atau terima kasih. Dia diem. Oh bingung. Dikasih ROG bingung. Dia bingung. Iya seperti itulah. Dia bingung men. Lalu terus dia bertanya gini. Bahasa Jawa ya. Kowe kerja apa sih Le? Kamu kerja apa sih? Ngasih bapak gini. Kamu kerja apa sih? Nah di saat dia menurunkan ego, menurunkan arogansi egonya itu, kita bisa bilang baik-baik kalau ada sesuatu. Oh gini loh Pak. Sekarang dunia itu kayak gini gitu. Dia baru bisa mendengarkan. Gitu sih. Tapi ini suatu state ya keadaan. Nggak bisa bilang juga ini pasti berhasil work ya enggak. Jadi aku makanya tidak memasang ekspektasi kalau dia berubah. Tapi suatu saat keadaan memaksa dia untuk berubah ya seperti itu. Ya menarik sih. Mungkin bakal jadi apa ya? Terutama buat orang tua ya. Orang tua itu kan maksudnya kayak kebanyakan kan idealisnya tuh tinggi banget. Kita yang
Iya Anak iya banget, men. padahal Apalagi kamu anak, men. terus kita yang udah tahu soal zaman udah berubah kan. Zaman tuh udah gini, udah pakai sosmed, Hmm. udah pakai apal-apal handphone gitu. Mungkin zaman Ya, mereka masih ya, Nokian gitu ya. Kita juga ya. sih, kita juga. Nah itu sih. Kamu nanti tua juga gitu, men. Iya iya. Nah cuman nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau aku mikirnya Ya. mulai sekarang aku punya mindset gini. Kayak kan sekarang aku ngerasa kayak desain lagi stuck aku ya, buat aku ya. Desain lagi stuck. Jadi Ya. kayak klien-klien yang biasanya aku pegang itu lagi pada drop gitu kan. Hmm. Aku mikir ke- kayak tadi nggak tahu ya, mungkin ini menurutmu salah apa bener ya? Karena aku mikir gini, karena aku nggak mau kehilangan apa ya, taste atau sense desainku. Aku mencoba untuk Hmm. nggak ngerjain desainnya klien, tapi aku ngerjain desain buat aku sendiri dan aku jual as a product gitu loh, Hmm. as a hard product Hmm. gitu loh, gitu. Terus aku coba-coba bikin, kayak dulu aku pernah bikin kaos terus aku jual gitu. Yes, buat Hmm. buat pemasukan juga. Nah itu menurut kamu Hmm. salah apa bener sih yang tak lakukan gitu? Aku punya pikiran gitu, gitu. Jadi aku nggak mau punya Ah. pikiran kayak udahlah aku pokoknya karena aku desainer grafis, aku udah bisanya aku membatasi aku, ya aku cuman bisanya kayak gini gitu loh. Nah itu aku yang punya mindset nggak Hmm. mau kayak gitu. Itu gimana yuk? Nggak masalah kan? Gini sih, ada beberapa poin yang bisa kamu tentuin untuk kamu bilang apa yang kamu lakukan itu baik atau enggak sih. Bukan salah atau enggak ya, baik atau enggak. Hmm. Itu salah Oke. satunya. Hmm. Apa yang kamu lakukan itu memberi value enggak untuk dirimu sendiri dan orang lain. Wis itu. Itu parameter yang harus kamu pegang. Oh, oke. Jadi kalau Value. itu masih termasuk kamu mengerjakan sesuatu demi orang, demi klien, Hmm. kamu memberi value untuk dia. Hmm. Itu masih kategori mengarah ke purpose, mengarah ke value-mu. Nah, itu masih betul. Hmm. Kamu membuat desain untuk dirimu sendiri. Hmm. Itu kamu memberi nilai untuk dirimu sendiri, men. Salah. Kamu betul itu. Betul. Kamu meningkatkan dirimu sendiri. Cuma kamu tetap harus pada kondisi state realita. Hmm. Karena kita nggak jauh-jauh dari realita. Apa dengan kamu melakukan itu, misal ya, itu mengganggu pekerjaanmu nggak? Itu Oh, menghabisi waktu-waktumu dengan orang tua atau teman, atau ya. kamu nggak bisa ngapa-ngapain nggak? Ah. Kalau banyak, selama kamu mengakses itu banyak negatifnya, berarti itu bukan jalan, men. Tapi Hmm. kalau misal, wah, keadaannya wes ngene, kok nganggur ya banyak waktu, aku melakukan ini, kok pas ya? Ah. Ya itu, ada jalan di situ. Oh. Jalani aja, karena gini, kita nggak akan pernah tahu kesempatan itu datang kapan. Oke. Terus? Aku sampai di posisi sekarang, aku nggak pernah merencanakan hal ini. Oh ya? Sampai aku di posisi sekarang seperti ini, dengan aku masuk gudang garam, aku masuk seperti ini, membuat startup seperti co-founder startup seperti ini, ikut pekerjaan luar negeri sana sini, itu aku tidak pernah merencanakan sedikit pun. Hmm. Tapi ini salah satu step tangga yang sesuai dengan idealisme value yang tak tetapkan. Hmm. Karena aku ingin mengimbiri inspirasi. Salah satunya contoh ya, Hmm. aku bukan sok-sokan cocok logi, tapi kita sekarang ini kan setidaknya sedang memberi inspirasi. Ya. Mungkin ada yang nonton, Ah. walaupun entah. Ya ini makanya yang harus terpancar di setiap apa yang kamu lakukan. Itu Hmm. nggak jauh-jauh sebenarnya. Berarti
Berarti apapun hasilnya, yang penting tujuannya tercapai. Maksudnya gini, Mm-mm. oke lah aku bikin bikin konten kayak gini. Ya siapa Mm-mm. hasilnya misalkan yang nonton cuman cuman puluhan misalkan ternyata misalkan. Mm. It's okay berarti. It's As okay as long it's reality. Itu dalam konteks realita, ah, tidak mengganggu pekerjaan utamamu, mm-mm. tidak membuatmu semakin terpuruk. Maksudmu kamu semakin gak mikir kesehatan, keuangan, apa demi konten. Itu sudah parah, men. Kamu sampai menjual diri kayak banyak artis-artis, terus kehidupanmu buat jual demi konten, itu parah. Itu sudah kebablasan, men. Hmm. Itu udah keluar jalur, walaupun itu ada hasilnya loh. Oh sekalipun Kamu sekalipun duitnya ada di situ, berarti itu menurut kamu makanya oh makanya kamu harus lihat tuh. Kamu harus setiap hari, kan ada istilah ya, berjaga-jagalah dalam hidup. Betul ya? mm-mm. Pernah dengar itu enggak? ada di Selalu berjaga-jagalah dalam hidup. ada di Alkitab. Ya, itu bener loh. Itu enggak bohong loh. Kamu posisi enak pun, kamu masih bisa ada, kamu posisi enak, keuangan terjamin, itu pun masih diganggu oleh kehidupan. Makanya kamu harus tetap aktif. Apakah kondisimu sekarang ini sedang menghancurkanmu atau membawamu ke arah yang lebih baik? Aku nggak sebut nama ya. Ah, Ada artis yang menjual kehidupannya totalitas sampai sampai baru menikah, punya anak, keguguran, semua dijual demi konten. Itu menurutku sudah kelewat batas. siapa ya? Artis itu siapa ya? Kayaknya yang jualan tokek di depan rumah. Jo. Yang jualan panci. Ya gini, maksud tuh kamu udah menjual apapun dirimu demi uang, men. Itu sudah, kamu gak sadar kamu dirimu sendiri sedang dipermainkan oleh hidup, men. Tapi Jangan salah, coy. Tapi kan demi uang. Kembali lagi ke survive ya. Kamu udah gak mikir survive loh. Hati-hati, men. Makanya kita bahas idealisme ini bukan suatu hal yang main-main. Banyak orang yang jatuh ke dalam hal itu. Banyak orang yang tersesat di hal itu. oke, Dan aku 17 tahun, men. tersesat. Tersesat 17 tahun, men. Dan aku tidak ingin, aku memberi suatu hal yang positif untuk orang. Jangan sampai juga mengulangi apa yang tak lakukan. Even kamu, gini ya, kamu kalau misal lihat orang sudah umur 35, 40 dan masih nggak tahu apa yang dia lakukan. Ya. Kamu tanya orang itu, misal, apa gini, aku sih gak ero apa sing kate tak lakukan. Aku nggak tahu apa yang pengen tak lakukan dalam hidup. Itu fatal, men. Hidupmu tinggal berapa coba? Misalnya umur 40 ya. Tinggal 20 tahun lagi kamu untuk menyelesaikan banyak tujuan-tujuan hidup. Karena kita lahir di dunia ini, itu adalah berkah, men. Gift. Kamu harus memberi sesuatu kepada orang lain atau dirimu sendiri karena kamu adalah berkah. Tapi yang menentukan kamu jadi berkah seperti apa itu kamu sendiri. Kamu jadi berkah contoh yang jelek. Misal tuh kayak penjahat atau banyak yang melakukan kejahatan-kejahatan. Ya bisa jadi berkah contoh yang jelek, men. Contoh. Oke. Iya berkah tetap. Kamu jadi bisa tahu kalau oh seperti ini dah contoh yang jelek. Gitu. Tapi kita nggak bisa bilang mereka sepenuhnya jelek ya.
Karena mereka juga bisa melakukan sesuatu itu karena terpaksa dalam hidup. Nah, Betul kan? ya ada. Tapi kan tetap pilihan Ya realita. betul. Kamu melakukannya itu, kamu masuk penjara loh. Ya Tetap mau pilihan lakukan. betul. Ya, Hmm. everyone is a gift, man. Tapi Mau dari kamu, jadi, sendiri pernah ini nggak apa sih? eh Ya mikir kalau apa ya? Ya oke oke gini deh. Coba kalau misalkan aku masih tetap mikir gini. Ya oke aku juga ada punya tujuan. Aku punya tujuan. Tapi again karena aku punya sebenarnya gini sih. Aku intro bentar ya. eh, Punya tujuan atau enggak itu bukan suatu kesalahan karena it's proses. It's proses, man. Even sekarang pun aku bisa salah. Saat aku 5 tahun, 7 tahun ke depan aku melihat diriku sekarang. hmm, Bisa jadi aku sekarang ini salah. Jadi jangan pernah menutup kemungkinan kalau aku sekarang ini benar. Aku sekarang ini salah. Kayak gitu. dijalani Itu sih. aja. Dijalani dengan beberapa parameter tertentu. Karena Heeh. ya kita kan hidup, dunia ini aturan, man. Kan nggak bisa lepas dari fisika, ya kan. Kamu jatuhin HP ya rusak. Heeh. Kepalamu mau jedotin palu ya bocor. Heeh. Ya kamu, apa yang kamu lakukan tuh ditabur, man. Dituai. Nggak bisa asal bilang jalani aja juga, nggak bisa. Kamu jadi nihilism kalau asal jalani aja. Kamu tidak, ya wis gak ono tujuan, mati ya wis. Kayak banyak loh temanku seperti itu. Aku nggak bilang dikit ya. Aku pernah melihat dengan mataku sendiri. Punya keluarga yang baik, punya kerjaan, tapi dalam bercerita mati ya gak popo, gak ngurus. Aku gak ngurus hidup. Iya. Gak satu dua, men. Karena mereka terlalu pada realita. Kan ini realitanya gini, kan besok mati ya wes, terus ya apa kata apa wes mati, realita mati. Ya. Tapi alangkah baiknya di saat kamu menjalani hidup ini ya, kamu punya tujuan sesuatu yang kamu sebenarnya ingin kamu capai. Yeah. Karena kamu lihat orang-orang yang hebat, orang-orang yang mengimbiri inspirasi, mereka tidak pernah menjalani hidupnya tanpa idealisme atau tujuan. Semuanya punya idealisme dan tujuan. Yeah. Sehingga mereka bisa memberi value untuk anak cucu di bawah-bawahnya. Itu tujuan manusia. Kamu memberi arti untuk anak-anak di bawahmu. Orang-orang di bawahmu. Tujuan sekarang kita bukan survivability. Sudah nggak bunuh-bunuhan demi makanan kita. Dulu masih mungkin tahun 3000 before Christ ya, BC ya. Kamu di gua masih pentung, ya kamu sih rebutan makanan. Tapi bukan itu, men, sekarang. Dan jangan naruh tujuanmu masih di survivability. Kamu tidak berkembang, men, tidak berevolusi menjadi orang sekarang. Dan itu tak aku menjalani hidup itu pernah. Dan itu sakit, bro. Bentar, aku pernah tahu rasanya ingin bunuh diri itu pernah. Masa sih, masa seorang. Tapi sebenarnya aku juga lagi mikir ya. Kira-kira aku ini terlalu idealisme apa enggak ya? Sorry, aku gini. Aku punya idealis juga. Aku juga cerita. Aku punya idealis dulu gini. Aku pengen punya rumah sebelum 30. Ya gitu. Aku punya idealisme kayak gitu. Sebelum 30 ya. Ya terus. Kameranya gak apa di itu dulu ya kameranya. Ya udah. Ya.
Aku punya Hmm. punya idealis, mungkin juga bisa idealisme, bisa ego juga. Aku punya pengen aku pengen punya rumah sebelum 30 and Hmm. it happen now. Udah sih, Ya. udah tapi Hmm. tinggal ya ada beberapa proses kayak akad gitu-gitu. Tapi gila ngejalaninya itu cari uangnya dan lain sebagainya. Mm-mm. Ya betul, Aku bro. lagi mikir, salah nggak sih aku punya idealisme kayak gitu? Tapi aku ngejalaninnya susah banget gitu. Nggak Kayak salah sih, bro. kayak aku mikir em, nggak tahu ya mungkin dulu. Hmm. eh Kalau misalkan aku punya keinginan dan itu termasuk juga kayak Tuhan mengizinkan, itu kayaknya semuanya Mm. dipermudah gitu. Betul. Itu aku yang ingin bilang juga. Berarti nggak, ya maksudnya nggak ada yang nggak masalah kan gitu loh. Aku punya idealisme kayak gitu gitu. Tapi sekalipun Nggak aku masalah. ngejalaninnya berat banget, sumpah. Mm-mm. Nggak salah sih. Itu sebenarnya salah satu contoh Hmm. nge-breakdown secara lebih kecil-kecil. Hmm. Sebenarnya gini, kamu ingin punya rumah kan? Karena apa? Yang aku ingin tanya. Karena ketika nanti aku Kenapa kamu ingin punya rumah sebelum umur 30? sebenarnya lebih ke apa? Nggak apa-apa sih. Ya ya. Apa? Sebenarnya lebih Nah, ke tujuannya adalah ya itu nanti aku meritnya sebelum 30 juga atau setelah 30 at least aku udah punya ini rumah gitu. Gitu sih. Dan ya sebenarnya itu aku punya pikiran kayak gitu tuh nggak lama banget, nggak baru-baru hmm, baru-baru setahun 2 tahun lah pas udah di Jakarta hmm. gitu. Gitu. Sebenarnya tujuannya Nah, itu, tujuannya hmm, tujuannya adalah mau umur berapapun aku merit, at least istriku nanti siapapun itu ngerasa bahwa aku itu udah siap gitu. Ya aku nggak tahu ya siap siap hmm, atau mapan mapan tuh seperti hmm, apa, batasannya seperti apa aku nggak tahu. Tapi at least aku bilang aku udah siap gitu. Rumah hmm, ya gitu. hmm. Itu sih. Gak ada yang salah kan bro ya? Itu betul, bro. Karena kamu memberi value untuk dirimu sendiri dan untuk istrimu nanti. Kamu kan tidak ingin kan istrimu nanti, wah saya bingung bayar kontrakan, saya pindah Ya rumah. betul ya. Kamu memberi value untuk istrimu, kamu memberi value untuk dirimu kalau kamu menunjukkan Mm-mm. kamu serius menjalani hidup. Hmm. Itu value, bro. Udah bener loh. Cuma kenapa kamu ingin rumah? Nah itu salah satu contoh kamu nge-breakdown idealismemu menjadi tujuan lebih kecil yang bisa dicapai. Hmm. Walaupun berat lah ya. Karena aku Ya. bilang sejak awal juga pasti gini-gini. Gak ada yang namanya gini. Ya ya ya. Kalau aku bilang salah, kalau kamu mikirnya aku umur 30. Uh-uh. Soalnya aku wis tua. Oh. Itu salah, men. Atau aku 30 Mm-mm. karena teman-temanku udah pada punya. Ah, oke. Kamu menaruh value-mu di atas orang lain, bukan untuk value-mu sendiri. Kamu untuk nyombong no atau untuk nunjuk Ah. no kalau kamu udah punya. Hmm. Paham paham. Kamu berusaha untuk orang lain ben kamu dihargai. Impress, Itu salah, impress. men. Oke. Salah besar, men. Oh. Karena kamu bilang tadi seperti itu, ya, 100% true, men. Ya aku setuju, mendukungmu juga. Tapi gila sih. Basically Prosesnya tuh true. gila sih. Ya seperti apa deh. Ya, ya mulai dari cari uangnya, terus karena kan aku KPR kan, nggak tahu proses KPR tuh seperti apa, dan aku kan merantau di Jakarta sendirian, nggak ada orang tua, jadi ya kalaupun tanya-tanya ya tanya-tanya ke apa namanya ke teman-teman yang emang udah pernah KPR gitu-gitu, bener kayak wah
kayak naik roller coaster sumpah. Jadi kayak keputusannya tuh, ini aku bener gak ya keputusanku ya, bener gak ya, kayak gitu loh. Jadi Iya, iya. kayak diombang-ambingin kayak gitu. Itu cowok men. Itu men, cowok harus gitu men. Berat pak. Kamu tahu tujuan cowok itu? Apa-apa? Tujuan cowok itu bukan seperti yang kamu bayangin menjadi pahlawan atau apa-apa. Apa? Tapi di saat dia bimbang, dia mampu membuat keputusan. Itu cowok men. Tujuan cowok itu men. Supaya istrimu atau pasanganmu bisa dependen denganmu. Kamu bisa diandalin di saat kamu bingung atau apa. Kamu bisa mengambil keputusan. Itu men. Itu semua yang kamu hadapi dalam hidup itu. Itu nanti sangat berharga nanti di masa depanmu nanti. Tapi dalam mengambil keputusan kan cowok bisa aja salah kan keputusannya yuk. Salah ini menurutmu apa? Ya, ya, ya nggak tahu ya, mungkin gagal kayak gitulah. Mungkin dia udah ada kondisi terus dia ngambil keputusan, ternyata keputusannya salah gitu loh. Di saat itu kamu belajar konsekuensi. Sebenarnya sih iya, iya. Itu. Ada belajar konsekuensi ya, iya. Di saat kamu salah, kamu belajar konsekuensi. Di saat kamu benar, kamu belajar untuk bisa dependen. Itu apa bahasa Indonesianya? Menaruh menaruh harapan. Bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Indep. Ya, kamu bisa diandalkan. Di saat berhasil, kamu bisa diandalkan. Di saat kamu gagal mencapai tujuan itu, kamu belajar konsekuensi. Dan kamu bisa merekonstruk lagi. Oh, ternyata harus gini. Nah, itu. Karena kamu naruh value di atas, tadi kan, kamu ingin punya rumah supaya kamu dianggap pria. Pria yang bisa bertanggung jawab terhadap dirinya, ya, terhadap istrimu. Itu kamu nanti selama menjalani itu, misal pun gagal ya, misal angga yang di realita berbeda gagal, kamu gak kecewa betul-betul men. Tujuanmu bukan spesifik rumah harus gini-gini. Tujuanmu itu untuk kamu dianggap bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Jadi di saat gagal pun kamu bisa bangkit. Gitu men. Ojo nangis loh leh. Itu men. Lu udah bener men. Dan pasti ya satu ya. Kalau memang itu tujuan bagus, pasti direstui sama yang di atas. Dilancarkan. Terus percaya itu. Itu aku percaya sih, Percaya Paul. Pasti dilancarkan. Percaya Paul. Kamu ya, makanya aku kan bilang berjaga-jagalah. Di saat kamu di kondisi state yang menurutmu bagus, bisa jadi yang di atas bilang itu kondisi yang salah. Dan kamu akan diberatkan oleh hidup. Kayak gimana tuh? Kamu didatangi berbagai macam cobaan, bencana. Dan biasanya mereka punya pattern yang sama. Kecewamu itu tentang suatu hal yang sama. Nah itu bisa jadi itu tanda kalau kon berada di jalan yang salah men. Ada sesuatu yang harus kamu rubah. Contoh, misal dibuat sakit, dibuat kayak apa, kayak gini-gini. Aku bukan bilang sakit itu pasti salah ya. Cuma kamu melihat kok semakin dijauhkan dari teman-teman, teman-temanku banyak yang hilang. Ya jadi ketahuan, sebenarnya bisa ketahuan. Dan aku bilang juga, ini tambahan sih. Kalau teman-teman baikmu, atau orang yang mungkin yang kamu gak kenal tapi berbuat baik kepadamu, bilang itu salah,
dan itu hampir 90% Mm-mm. jumlah temanmu bilang itu sudah pasti salah, bro. Kemungkinan besar itu salah, bro. Karena gini, teman yang baik tidak akan pernah menjatuhkan.